Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, asbabun nuzul ayat ini adalah bahwa suatu hari datang kepada Nabi Muhammad SAW seorang Arab kampung. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunaji?" Apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup memanggilnya dengan suara yang lirih? Am ba'idun fanunadi? Atau apakah Allah itu jauh sehingga kami perlu memanggilnya dengan suara yang keras? Maka Rasulullah SAW terdiam sesaat hingga turunlah ayat ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang tadi saya bacakan. Maka turunnya ayat ini selain menjadi jawaban kepada orang Arab kampung yang bertanya, maka ayat ini juga memberikan pelajaran pada kita beberapa hal penting. Pelajaran yang pertama yaitu bahwa Allah itu dekat, tapi bukan dekat zatnya. Allah itu dekat maknanya adalah bahwa Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan. Allah Maha mendengar semua apa yang kita ucapkan. Allah Maha mendengar semua apa yang kita doakan pada Allah. Bukan dekat zatnya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa zat Allah ada di atas arsy. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Kita tahu bahwa arsy berada di atas langit yang ketujuh. Maka zat Allah ada di sana. Tanpa kita boleh bertanya bagaimana posisinya dan seperti apa istiwanya Allah di sana. Maka dalam ayat ini juga mengandung pelajaran bahwa kita didorong oleh Allah untuk berdoa. Bahkan saking maha murahnya Allah kepada kita, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah yang menjanjikan akan mengabulkannya. Hal ini tertuang dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Tuhanmu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kamu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Murah. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk meminta kepadanya, dan Allah sendiri yang menjanjikan bahwa Dia akan memberikan apa yang kita minta. Dalam ayat ini juga mengandung adab berdoa kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa pada Allah, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa doa sebaiknya disampaikan dengan suara yang lirih. Karena Allah Maha mendengar semua ucapan kita. Tidak perlu menggunakan suara keras kecuali kalau
doanya berjamaah dan jamaahnya banyak supaya bisa didengar oleh semua jamaahnya. Tapi kalau doanya sendirian, apalagi di tengah malam, maka tidak perlu menggunakan suara yang keras. Cukup suara yang lirih pun Allah Maha mendengar. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian adab yang kedua dalam berdoa, kita harus yakin akan terkabulnya doa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalas." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung unsur pemutusan silaturahim, maka niscaya Allah akan memberikannya melalui salah satu di antara 3 cara. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Cara yang pertama, mungkin Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita minta dalam doa kita. Wa imma ayyattakhiraha lahu fil akhirah. Cara yang kedua, mungkin Allah akan menyimpannya menjadi pahala di akhirat kelak. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithliha. Cara yang ketiga, kemungkinan Allah akan menghindarkan kita dari keburukan yang setimpal dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka ketika mendengar ungkapan ini, ketika melihat bahwa doa itu gampang dikabulkan melalui salah satu di antara 3 cara, maka para sahabat mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, idzan nuksir. Kalau begitu kami lebih baik memperbanyak doa saja." Karena mereka yakin doanya akan dikabulkan. Maka Rasulullah menjawab, "Allahu akbar." Allah lebih banyak simpanan pahalanya. Jadi jamaah Ramadan dirahmati Allah, bahwa doa itu tidak ada sia-sianya. Apapun doa kita, selama doa itu baik, maka niscaya akan Allah kabulkan melalui salah satu di antara 3 cara tadi. Minimal kalau kita tidak mendapatkan hasil doa itu di dunia, nanti kita akan mendapatkan doa itu di akhirat menjadi pahala yang banyak. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Kemudian sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ayat doa ini berada di antara ayat-ayat puasa Ramadan? Surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 berbicara tentang puasa Ramadan. 187 juga sama, berbicara tentang puasa Ramadan. Tapi ayat ini 186 berbicara tentang doa. Kelihatannya tidak ada hubungannya. Tapi sebagian ulama mengatakan ayat ini terletak di antara ayat-ayat puasa Ramadan, pasti ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Apakah hubungannya? Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena amalan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan akan mendukung terkabulnya doa kita. Orang yang berpuasa adalah orang yang mustajab doanya, apalagi ketika sedang berbuka puasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang tidak tertolak doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, orang yang berbuka. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, atau orang yang berpuasa ketika ia berbuka puasa. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan momen puasa Ramadan ini
untuk memperbanyak doa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa-doa yang kita panjatkan selama kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan akan Allah kabulkan. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.